perhatian ya dalam sistem ekonomi Islam, sehingga sistem ekonomi Islam menjamin distribusi sumber daya alam atau kekayaan dengan baik di tengah-tengah masyarakat melalui hukum syara yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan kepemilikan baik melalui infak maupun pengembangan harta yang pernah kita bahas. Nah, distribusi sumber daya alam ini dilakukan tentu seperti yang pernah kita bahas, itu dalam rangka mewujudkan tujuan sistem ekonomi Islam. Dan kita tahu bahwa sistem ekonomi Islam menjamin ya, pemenuhan kebutuhan pokok individu secara menyeluruh, ya, secara sempurna, dan membantu setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Ini sudah kita bahas, ya, cuma merefresh kembali. Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat, nah peran besar dalam sistem ekonomi Islam itu ada di negara. Gitu kan. Beda dengan sistem kapitalis. Hari ini kita melihat bahwa negara ini sudah semakin kapitalis sehingga ya justru peran negara itu kemudian terpinggirkan. Ya. Hampir semua pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan kepada swasta, baik lokal maupun asing. Nah, sementara justru dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena negara sebagai penanggung jawab terhadap rakyat dan menjamin distribusi dengan baik ya, melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum syara dan tentu menjaga keberlangsungan distribusi kekayaan tersebut. Nah, ini yang terjadi hari ini kalau kita lihat, penyebab utama kemiskinan itu sebenarnya bukan kekurangan sumber daya, bukan kekurangan bahan pokok, ya. Tapi penyebab utama kemiskinan saat ini adalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Hari ini misalnya di awal tahun kita dihebohkan dengan kebijakan pemerintah yang sangat kapitalistik. Yang pertama, pengesahan Perpu Ciptaker, dan yang kedua kebijakan kembali impor beras. Padahal kalau kita lihat produksi beras itu menurut perhitungan itu sudah surplus, gitu kan, tapi ternyata masih doyan impor. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat, walaupun produksi beras itu surplus, sebenarnya masih banyak orang yang kelaparan, yang hidup bahkan di bawah garis kemiskinan. Nah, karena itu kembali kalau kita perhatikan, penyebab kemiskinan itu bukan kelangkaan sumber daya alam, tapi yang utama itu karena memang distribusi kekayaan yang tidak merata. Kenapa kemudian terjadi kemiskinan yang sangat parah dan kesenjangan? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, kita juga sudah pernah sering kita bahas, menjadikan problem ekonomi itu sebagai kelangkaan. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi Islam, justru yang menjadikan problem ekonomi itu adalah distribusi kekayaan. Nah, kita juga tahu, sudah kita bahas, ya, dan ini mungkin rinciannya ya, distribusi kekayaan itu merupakan salah satu pilar dari 3 pilar sistem ekonomi Islam, yaitu terkait dengan konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi. Nah, kita ingin lihat nanti dalam 2 pertemuan ke depan, ya, karena nggak akan selesai dalam pertemuan malam ini, terkait dengan bagaimana konsep mekanisme distribusi kekayaan di dalam Islam, serta hukum syara yang itu kemudian dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang bisa menjaga keberlangsungan distribusi kekayaan alam itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Nah, kalau kita lihat mekanisme distribusi sumber daya alam atau kekayaan ya, yang baik, itu ada kurang lebih itu kan, ada 8 ya, ada 7 saya kira mekanisme. Yang pertama itu adalah legalitas kepemilikan individu. Nanti kita jelaskan beberapa poin mungkin ya. Jadi dengan poin yang pertama ini membedakan ya sistem Islam dengan sistem kapitalis dan juga dengan sistem komunis ya. Kemudian yang kedua
mekanisme distribusinya itu adalah negara menjamin pemenuhan pokok rakyat. Setiap individu dijamin oleh negara, dia bisa memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Sementara untuk kebutuhan sekunder, tersier, negara memberikan fasilitas, membantu agar setiap individu bisa memenuhinya sesuai dengan kemajuan zaman. Yang ketiga nanti ada mekanisme ya, negara menjamin barang yang menjadi kebutuhan umum itu menjadi milik umum, kemudian nanti bekerja bagi orang yang membutuhkan, kemudian ada hak orang ada hak pada harta orang lain, ada hak orang lain atau orang miskin yang dimaksud, yaitu pada harta orang kaya, kemudian nanti memberikan bantuan kepada yang lemah, dan terakhir adalah peran negara ya yang boleh memberikan subsidi kepada individu secara khusus. Nah, 7 mekanisme ini itu akan menjamin setiap individu akan bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan wajar, tadi sempurna, dan juga layak. Ya. Kita lihat yang pertama, ya kan, bagaimana sistem ekonomi Islam itu menjamin kepemilikan individu. Jadi ada 4 poin di sini kalau kita lihat yang terkait dengan jaminan kepemilikan individu yang bisa mewujudkan distribusi kekayaan. Yang pertama kalau kita lihat Islam membolehkan kepemilikan individu, tetapi Islam membatasi metode kepemilikan. Jadi seperti yang pernah kita bahas pada saat pengantar dulu, ya kan, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, Islam sangat beda dengan sistem ekonomi sosialis maupun sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu sebebas-bebasnya memiliki apapun, bahkan gunung, ya, laut juga mungkin kalau bisa, cuma sulit kalau laut ya. Itu ada gunung bisa dimiliki, ya, ada jalan, ya kan, dan hal-hal yang lain. Apapun ya, selama kemudian individu bisa membeli, maka dalam sistem kapitalis itu kemudian dibolehkan. Sebaliknya dalam sistem komunis, sosialis, justru kebalikannya. Semua menjadi milik bersama, tidak boleh ada pemilikan individu. Nah, Islam itu unik gitu kan. Dibolehkan adanya kepemilikan individu, tidak dibatasi dari sisi kuantitasnya, tapi kualitasnya serta metode ya. Kualitas serta metode untuk memiliki benda itu kemudian ada pembatasan. Tidak boleh kemudian kita memiliki dengan cara yang haram, ya, cara perampasan ataupun cara penipuan serta cara-cara yang lain yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang kedua, Islam mengizinkan individu untuk mengelola apa yang dimilikinya, tetapi Islam menentukan bagaimana cara mengelolanya. Jadi hampir sama saya kira dengan kepemilikan tadi. Jadi dalam Islam kita diperkenankan bebas mengelola. Kita punya kekayaan, kita punya sumber daya alam, silahkan dikelola, tapi cara mengelolanya itu dibatasi dengan aturan. Itu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat, nah ini yang juga cukup penting kalau kita lihat dalam konteks menjamin kepemilikan individu ini, Islam akan mengambil tindakan terhadap perbedaan, ya, maksudnya perbedaan. Maaf ini nomor 3 dulu ya. Yang ketiga, Islam mengakui ya, atau memperhatikan perbedaan kekuatan akal atau pemikiran dan fisik di antara manusia. Ini yang menarik gitu ya. Apa dampaknya bahwa Islam mengakui dan memperhatikan bahwa setiap individu fitrahnya, sunatullahnya, ada yang orang memiliki kekuatan pemikiran, cerdas lah, ada kemudian orang yang kemudian agak sedikit kurang cerdas, gitu kan. Kalau dalam laptop dan komputer mungkin sekarang udah ada iCore berapa, iCore 7 atau berapa. Ya, tapi sekarang kan sudah nggak ada, zaman dulu ya, yang di bawah apa DOS itu kan. Sekarang iCore 3 lah paling rendah. Nah itu kan komputer aja ada level-levelnya itu kan, kecepatan ya. Nah sama juga di dalam manusia juga Islam memperhatikan. Ya. Kemudian juga secara fisik kita lihat, secara fisik ada yang sempurna, ya. Ada kuat, ada yang lemah, gitu kan. Ada yang sering sakit-sakitan, bahkan bisa jadi ada yang cacat, ya kan.
Nah, kenapa kemudian Islam mengakui tapi juga ada respon? Makanya yang poin yang keempat, Islam akan mengambil tindakan terhadap perbedaan tersebut. Apa yang dilakukan kaitannya dengan kepemilikan, menjaga kepemilikan individu ini? Islam mengambil tindakan terhadap perbedaan melalui bantuan pada yang lemah, membantu mencukupi bagi yang membutuhkan, dan mewajibkan harta orang kaya, ya, mengeluarkan harta yang merupakan hak orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi rincian bagaimana kemudian turunan dari Islam ketika menjamin kepemilikan individu, kita melihat dari sini aja sudah akan muncul, ya kan, tanggung jawab individu terhadap masyarakat, tanggung jawab individu terhadap orang yang lemah, ya, baik kerabatnya ataupun juga orang lain. Ya. Nah, apalagi nanti dilengkapi dengan peran negara. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada, walaupun Islam menjamin kepemilikan individu, tapi Islam tidak egois. Bahkan nanti tidak boleh juga kemudian memiliki yang sebenarnya itu tidak boleh kemudian dimiliki oleh individu. Itu yang pertama. Dan kemudian berikutnya, kalau kita lihat, Islam juga menjamin kepemilikan umum. Nah, ini yang menarik gitu kan. Jadi kalau dalam sistem ekonomi Islam ada yang disebut dengan milik umum, milik negara, dan milik individu. Nah, dalam konteks milik umum, ya, agar realisasi distribusi kekayaan dengan baik, yang pertama ada legalitas milik umum. Jadi Islam telah menjadikan barang yang menjadi hajat hidup orang banyak atau barang yang menjadi hajat hidup masyarakat itu sebagai milik umum bagi semua umat Islam. Kita sering dengar itu kan, anatul suraka'u fis salasin bil ma'i wal kali wan nar. Hadis itu menggambarkan bahwa umat Islam itu berserikat dalam 3 hal. Nah, artinya kepemilikan umum ini legalitasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena legalitasnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh kemudian diprivatisasi, diswastanisasi, dan upaya untuk melakukan privatisasi dan swastanisasi itu adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap jaminan Islam terkait dengan legalitas kepemilikan umum ini. Yang kedua, dari sisi sudut pandang lain, Islam menjamin kepemilikan umum dalam artian dalam Islam individu diharamkan melakukan monopoli milik umum untuk kepentingan dirinya. Dan hari ini kita bisa saksikan bagaimana swasta, baik kelompok maupun individu, ya, itu dengan enaknya, dengan bebasnya mengeksplorasi. Bahasa saya menjarah gitu kan, kekayaan alam yang sebenarnya milik umum hanya untuk kepentingan mereka. Perpu Ciptaker itu memberikan karpet merah pada individu, para kapitalis, oligarki untuk merampok, untuk mengambil harta milik umum yang kemudian mereka memonopoli, atau kalaupun tidak mereka oligarki itu kan. Nah, di dalam Islam itu kemudian diharamkan. Dan apa implikasinya kalau kita kaitkan dengan tadi, ya, kaitannya dengan distribusi kekayaan, ketika barang-barang umum tadi itu diharamkan, dimonopoli oleh swasta, maka itu akan menjadi sumber pendapatan negara dan sumber juga pendapatan bagi individu, gitu kan. Termasuk juga sumber produksi, gitu kan, bahan baku atau alat produksi, gitu kan. Contoh ya, mata air aja di daerah saya itu dulu ada konflik, gitu kan, daerah Subang itu di salah satu daerah di Jawa Barat, ya kan. Jadi konflik antara petani, ya, dengan perusahaan air minum dalam kemasan. Sebelumnya petani, ya, sebelum ada penyerahan, ya, sumber mata air di situ kepada perusahaan air minum dalam kemasan, ya, yang itu milik asing bahkan, gitu kan, mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan sumber air bagi lahan pertaniannya. Tapi ketika kemudian masuk, gitu kan, dan perusahaan MDK tadi, air minum dalam kemasan tadi, memonopoli sumber mata air, karena mereka membeli termasuk sumber mata air dan lahan yang ada di sekitarnya, ya. Maka akhirnya masyarakat, para petani itu kesulitan untuk mendapatkan air untuk mengairi tanahnya. Sampai pernah terjadi konflik
Nah, ketika kemudian terjadi konflik, siapa yang dimenangkan? Ternyata yang dimenangkan itu adalah perusahaan. Padahal itu sejatinya awalnya itu milik bersama, milik umum. Nah, ini yang kita lihat kan. Jadi ketika Islam kemudian melindungi kepemilikan umum ini dengan mengharamkan adanya monopoli atau menyerahkan pengelolaannya kepada swasta, maka di situ juga kemudian akan membantu ya distribusi kekayaan dengan adil dan merata. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian Islam mekanismenya ya, menjamin distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, umat manusia. Islam juga mengakui atau adanya legalitas kepemilikan negara. Jadi legalitas kepemilikan negara atau legalitas milik negara itu juga diizinkan oleh syara, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam mengizinkan negara untuk memiliki kekayaan menjadi milik negara, termasuk melakukan hima atas kepemilikan umum. Walaupun hima terhadap pemilikan umum itu sebenarnya tidak berubah menjadi milik negara, cuma negara boleh kemudian menghima milik umum untuk kepentingan, ya, misalnya jihad, untuk kepentingan misalnya baitul mal, itu kemudian bisa dilakukan. Dan syara itu membolehkan, melegalkan. Yang kedua, dalam konteks kepemilikan negara ini, kenapa syariat Islam memberikan legalitas ya terkait dengan kepemilikan negara ini? Karena dalam Islam negara itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rakyat. Dengan harga yang murah, bahkan kalau dimungkinkan itu dengan gratis. Misalnya tadi kan, hari ini kita dihadapkan pada kesulitan BBM ya, yang mahal di daerah sampai ngantri kalau untuk mendapatkan pertalite atau solar. Gitu. Daerah kemarin saya di Bengkulu itu kan, di Jambi itu kan, ya seperti biasa jam-jam tertentu itu ngantrinya luar biasa. Gitu. Bahkan mungkin bisa antri semalaman untuk mendapatkan jatah itu. Dan ini yang terjadi saya kira ironis. Nah, kenapa? Ya karena tadi negaranya tidak begitu peduli menyerahkan ini semuanya kepada seolah-olah mekanisme pasar. BBM kemudian dicabut subsidinya, ya hampir semua, menyisakan pertalite, walaupun pertalite itu diragukan apakah ada subsidi atau tidak, kan? Ya, yang katanya masih ada subsidi ya itu adalah solar. Kan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara konteksnya kepemilikan negara nanti, kepemilikan negara juga digunakan oleh negara dalam rangka menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rakyat. Makanya yang tadi ada di poin berikutnya itu adalah negara bisa memberikan bantuan secara khusus kepada individu-individu tertentu. Nah, begitu juga kita lihat dalam sistem ekonomi Islam, kenapa sistem ekonomi Islam mampu menjamin ya distribusi kekayaan merata di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya Muslim maupun non-Muslim? Karena kalau kita perhatikan dalam sistem ekonomi Islam itu dikenal ya harta yang sebenarnya hak orang lain, walaupun itu hasil jerih payah seseorang. Ya. Misalnya zakat, ya kan? Ada infak, kemudian juga ada doriba atau pajak yang sudah kita bahas secara detail pada kesempatan sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Islam memberikan jaminan melalui sistem ekonominya agar kalau tadi kan secara konsep-konsep umum, agar betul-betul terwujud distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Yang pertama adalah ada 4 poin dalam sistem ekonomi Islam, ya, dijamin bahwa setiap individu itu bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi menjamin kehidupan setiap individu rakyat, ya. Setiap rakyat dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan, itu dijamin oleh Islam. Pada saat yang sama kalau kita lihat, Islam juga menjamin jamaah atau community
untuk tetap sebagai sebuah komunitas yang saling berpegang teguh pada ketentuan yang ada. Jadi peran jamaah juga dalam Islam penting gitu kan. Bahkan dalam salah satu hadis kan sering kita dengar, kalau masyarakat sudah mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah ya kehancurannya. Gitu. Jadi, nah dalam konteks ini nanti kalau kita lihat jamaah atau komunitas itu harus saling mengingatkan antar individu agar senantiasa berpegang teguh terhadap syariat Islam. Ya. Hari ini kita saksikan karena mungkin kebodohan, kan? Atau juga kemudian kezaliman, atau juga kemudian karena ketidaktahuan, mereka menganggap eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh para kapitalis, oleh oligarki, seolah hal-hal yang wajar. Dianggap bukan sebagai sebuah kezaliman, dianggap bukan sebagai sebuah penyimpangan, kan? Apalagi dibumbui dengan itu sudah rezeki masing-masing katanya. Dan ini sebenarnya nggak akan terjadi dalam Islam. Kalau itu adalah harta milik umum, maka ketika ada penyimpangan, maka jamaah atau komunitas itu akan melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di dalamnya jelas individu. Kemudian yang ketiga, Islam juga menjamin kemaslahatan individu serta melayani urusan jamaah. Ini yang perlu kita perhatikan juga, kan. Jadi sistem ekonomi Islam menjamin kemaslahatan individu. Setiap individu tadi ya, baik melalui legalitas kepemilikannya maupun tasarruf kepemilikannya, maka itu kemudian dijamin oleh Islam. Bahkan tidak boleh ada orang yang melarang ya kepada individu untuk melakukan dan menggunakan harta yang dia miliki. Kenapa? Karena memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syariat Islam. Yang terakhir, nah ini yang menarik juga. Ya. Islam juga menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang secukupnya sehingga kuat memikul tanggung jawab pada kepemimpinan negara. Misalnya kalau kita lihat pada masa Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada sekelompok atau kabilah yang dia enggan membayar zakat peternakan dan pertaniannya, maka apa yang kemudian dilakukan oleh negara? Ya, maka Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu, ketika dinegosiasi, ketika diingatkan, tapi dia tetap kemudian membandel, membangkang, atau bugot dalam bahasa fikihnya, maka kepala negara itu boleh kemudian memerangi. Artinya apa? Ini kan coba bayangkan ya kan, kalau tidak syariat Islam tidak membolehkan atau kemudian membiarkan adanya bugot, adanya kemudian pembangkangan terhadap kewajiban untuk membayar zakat ya dalam bentuk zakat pertanian dan zakat peternakan, seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya ketika membahas Baitul Mal terkait dengan zakat pertanian dan peternakan, ketika negara ada itu wajib diserahkan kepada negara. Nah, ketika ada yang membangkang, nah ini Islam menjamin eksistensi negara dengan kekuatan yang secukupnya tadi. Diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan agar apa? Agar ya anggota masyarakat, kelompok itu taat terhadap syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tadi itu kan, ketika Baitul Mal dalam keadaan kosong, ketika Baitul Mal dalam keadaan defisit, sementara ada kebutuhan yang mendesak, maka Islam juga memberikan izin kepada negara dalam hal ini khalifah itu untuk apa? Untuk mengambil dzaribah tadi, walaupun hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Nah, kalau ini kemudian saya kira terpenuhi, terlaksana, ya 4 jaminan ini, ya, yaitu jaminan kehidupan setiap individu rakyat, ya, jaminan terhadap jamaah komunitas untuk tetap ya sebagai komunitas yang saling berpegang teguh pada ketentuan. Di sini berarti tadi lagi-lagi konteks pemahaman terhadap syariat dibutuhkan oleh masing-masing. Kemudian Islam juga menjamin kemaslahatan individu serta melayani urusan jamaah. Kemudian Islam juga menjamin eksistensi negara dengan kekuatan yang secukupnya
Maka saya kira ini akan mampu, gitu kan, mampu menjamin distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pada akhirnya setiap masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian mekanisme semua itu sudah dilakukan, apa mungkin masih terjadi penyimpangan? Sangat dimungkinkan juga. Kenapa? Ya karena manusia itu bukan malaikat yang selalu kemudian benar. Menarik misalnya dalam sistem pemerintahan Islam, dalam buku Nizamul Hukmi fil Islam, disebutkan bahwa sistem Islam atau negara Islam atau yang disebut dengan khilafah itu disebut dengan daulah basyariah. Negaranya manusia itu kan, bukan negaranya malaikat itu kan. Artinya apa? Itu sangat dimungkinkan ya, karena di dalamnya negara itu ada komponen pemimpin dan ada komponen rakyat, dua-duanya itu sangat dimungkinkan melakukan penyimpangan. Tapi syariat Islam itu juga memiliki mekanisme gitu kan, agar ketika terjadi kemudian penyimpangan itu kembali pada rel, kembali kepada syariat yang ditetapkan agar kembali terjadinya jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan atau distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Nah, apa sih yang kemudian terjadi ya? Kalau kita lihat bagaimana kemudian penyimpangan itu terjadi, kalau kita perhatikan ya, penyimpangan itu terjadi disebabkan oleh dua unsurnya ya. Pertama, penyimpangan bisa datang dari unsur individu, dan yang kedua, penyimpangan itu bisa datang dari unsur masyarakat. Penyimpangan datang dari unsur individu adalah bentuknya apa? Penyimpangan dalam benak individu dalam menerapkan hukum syara ya, karena adanya pemahaman yang keliru. Dan itu pernah terjadi juga itu kan pada masa Umar bin Khattab. Kita pernah ya melihat perdebatan yang cukup alot antara Bilal ya dengan Umar bin Khattab, tapi bukan Bilal bin Rabah ya, Bilal yang lain lagi, Bilal al-Mugni kalau nggak salah. Dia kemudian mentelantarkan ya tanah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, ya, tanah ini kau telantarkan. Kalaulah tanah ini diberikan oleh Abu Bakar, maka aku tidak akan menggugatnya. Tapi saya tahu, kata Umar bin Khattab, tanah ini pemberian Rasulullah. Nah, tapi engkau biarkan terus, ditelantarkan. Maka kata Umar bin Khattab ya, kepada sahabat tersebut, tanami atau optimalkan, makmurkan tanah tersebut, atau kalau tidak, aku akan ambil kembali. Nah, kenapa? Karena faktanya pada saat itu, ya, tanah tersebut pembelian Rasulullah itu ditelantarkan oleh sahabat tadi. Nah, jadi apa yang awalnya yang dilakukan oleh sahabat tadi? Dia ini kan menjawab, saya tidak akan memberikan apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada saya. Kemudian Umar menimpali lagi, Rasulullah memberikan kepadamu itu bukan untuk dibiarkan, bukan untuk dianggurkan tanah itu, tapi untuk dioptimalkan. Nah ternyata mungkin ya sahabat ini nggak memahami dalam konteks yang lain bahwa tanah itu tidak boleh dibiarkan, maksimal kemudian dianggurkan itu 3 tahun berturut-turut. Setelah itu kemudian hilang hak kepemilikannya, atau kalau dia kemudian dikelola oleh yang lain, maka menjadi hak yang lain. Makanya Umar tadi mengatakan, kalaulah tanah ini pemberian Abu Bakar, artinya apa? Karena Abu Bakar itu naik menjadi khalifah kurang lebih 2,5 tahun, belum 3 tahun itu kan. Sehingga Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, itu kalau pemberian Umar bin Khattab, tanah nganggur yang dimiliki oleh Bilal itu belum 3 tahun, artinya masih legal itu kan. Nah ini yang pertama itu kan. Jadi bisa jadi penyimpangan itu adalah karena memang pemahaman atau keliru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua karena kerusakan yang terjadi. Bisa jadi kan karena ada bencana itu kan. Atau juga ada apa istilahnya itu orang yang ngerti fasad di sini kan, fasad kerusakan itu.
Orang tahu gitu kan, tapi kemudian melanggar. Ya. Dan yang ketiga, itu bisa jadi ya penyimpangan itu disebabkan karena negara teledor dalam menerapkan sistem. Ada yang menyimpang, dibiarkan. Ya kan. Nah ini tentu akan menyebabkan nanti menghambat distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ya. Misalnya tadi kan, ada orang yang kemudian memonopoli milik umum, dibiarkan, ya, karena negaranya takut sama oligarki seperti sekarang, bahkan difasilitasi, ya udah semakin rusak gitu. Itu yang pertama, penyimpangan bisa berasal dari individu. Penyimpangan juga bisa berasal dari masyarakat. Apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat menyimpang dari posisi yang telah digariskan. Artinya apa? Masyarakat tidak peduli tadi gitu kan terhadap ketentuan-ketentuan yang digariskan terkait dengan syariat Islam, baik terkait dengan kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Karena peran masyarakat di dalam Islam itu sangat penting gitu kan. Makanya kalau kita bicara terkait dengan pilar penegakan hukum Islam itu 3 itu kan. Ada ketakwaan individu, ya pilar penerapan hukum Islam itu. Yang kedua ada masyarakat yang peduli, ya amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga penegakan hukum oleh negara. Jadi peran masyarakat itu sangat penting, menjadi salah satu pilar ya untuk penegakan hukum. Dan kalau hukum kemudian ditegakkan terkait dengan tadi ya, hukum jaminan-jaminan kepemilikan, jaminan-jaminan distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, maka insya Allah gitu kan, apa yang sudah digariskan itu akan berjalan dengan normal. Tapi ketika masyarakatnya sudah menyimpang, membiarkan penyimpangan, maka itu akan terjadi kerusakan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau individunya juga banyak mengalami penyimpangan seperti yang disebutkan tadi. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari sini, ini contoh itu kan. Contoh kalau kita lihat dampak dari kedua tadi kan, individu yang lemah pemikirannya, bahkan tidak memahami hukum syara, masyarakat yang membiarkan. Menurut Said Didu, itu kan, di beberapa bulan yang lalu dia mengatakan ketimpangan kekayaan yang ada di Indonesia itu terburuk ketiga di dunia. Dia katakan sebabnya itu oligarki. Sudah kita sering bahas lah yang terkait dengan bagaimana merajanya oligarki itu kan. Sampai dia bisa menentukan harga, termasuk juga ya tadi menentukan undang-undang dengan mudah sesuai dengan keinginan. Kemudian data yang lain misalnya, ini di 2018, datanya agak lama memang, tapi kita lihat di sini, aset 40 orang terkaya itu 600.000 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata warga Republik Indonesia. Nah, kenapa kedua ini bisa terjadi? Karena konsep kepengelolaan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, milik umum kemudian diserahkan kepada swasta, individu dibiarkan sebebas-bebasnya memiliki tanpa ada kendali ya oleh negara. Berikutnya kalau kita lihat ini ya dampak dari penyimpangan masyarakat maupun juga hukum yang tidak diterapkan, ya, kita bisa lihat bagaimana Cina bisa menguasai ya 70% nikel di Indonesia. Padahal saya baca tahun ini aja penghasilan mereka itu sampai 450 triliun hasil nikel itu, sementara yang didapatkan negara itu hanya 10%. Begitu juga kita lihat dampak dari dua tadi, penyimpangan individu maupun masyarakat yang membiarkan swasta menguasai lahan dalam konteks sawit misalnya, hampir mayoritas kemudian lahan sawit itu dimiliki oleh swasta. Nah ini juga termasuk pemasarannya. Nah berikutnya adalah di dalam kitab itu dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dijelaskan nah
Apa sih yang menyebabkan buruknya distribusi ya? Kalau kita lihat di kitab tersebut sudah dijelaskan ada dua yang menyebabkan buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang pertama, kekayaan hanya beredar di kelompok kaya saja. Yang kedua, manusia merasa kesulitan atau dicegah untuk mendapatkan kekayaan karena ada monopoli. Dan yang kedua, alat tukar itu ditimbun sehingga tidak beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saya kira ya yang terkait dengan mulai dari mekanisme distribusi ya dalam Islam dan kemudian terjadi penyimpangan penyebabnya dan juga terakhir mungkin akan kita bahas rinci pada kesempatan yang akan datang bagaimana kemudian Islam memberikan solusi agar tidak terjadi. Yang pertama kalau kita lihat dalam sistem ekonomi Islam ya, nanti kita bahas ya secara rincinya. Yang pertama, Islam mewajibkan harta itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita akan bahas baik terkait dengan asbabun nuzul dari ayat ini ya. Sehingga Allah berfirman agar harta itu jangan hanya beredar di kalangan tertentu saja. Kemudian juga haram ya ihtikar. Nah, nanti kita akan bahas juga terkait dengan haram menimbun, apa perbedaan menimbun dengan menabung, apa perbedaan ihtikar dengan kanzul mal, ini akan bahas pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, kalau kita lihat untuk menjamin distribusi itu, Islam juga mengharamkan menimbun mata uang, yaitu emas dan perak. Jadi nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan menimbun, apa perbedaan dengan menabung itu kan. Dan yang terakhir, Islam memberikan mekanisme melalui negara agar menyalurkan harta dari Baitul Mal untuk mengatasi atau memperbaiki kesenjangan. Sehingga nanti ada subsidi khusus untuk orang-orang miskin, termasuk juga memberikan modal kepada orang-orang miskin yang membutuhkan untuk usaha. Ya. Tentu tanpa ada bunga, bahkan bisa bentuk hibah. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini terkait dengan bagaimana distribusi kekayaan yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin dalam sistem ekonomi Islam. Saya kembalikan ke Ustaz Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam hari ini walaupun tadi ada kendala ya Ustaz, tapi Masya Allah kita bisa menyelesaikan juga materi pada malam hari ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, sebagai wujud syukur kita ini, siapkan pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak nyiapkan pertanyaan, bisa jadi kita ini nggak bersyukur nih malam ini. Nah, jadi Masya Allah siapkan pertanyaan yang banyak, Insya Allah supaya malam hari ini kita banyak tahu, karena banyak nanya biasanya banyak tahu itu, bukan karena nggak tahu sama sekali. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand, juga boleh untuk di unmute. Tafadhol. Sebelum saya bacakan yang dari kolom chat, silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih stay semua nih, Bapak Ibu. Kalau masih stay, coba sambut takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini memang emak-emak lah ini Ustaz. Di mana-mana itu kaum emak-emak ini selalu militan ini, Masya Allah. Jadi silakan kaum ibu-ibu yang masih stay, kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz, ada sedikit, kalau memang tidak ada, saya sampaikan pertanyaan titipan. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan terkait dengan tadi ada Ustaz bahas tentang kepemilikan umum. Itu redaksinya untuk kaum muslim sajakah atau untuk seluruh manusia? Monggo Ustaz. Ya, memang ada dua hadis ya. Ada dua riwayat ya kan.
Yang satu menyatakan al-muslimuna furaka'u fis salasin fil ma'i wal kali wanar wasamanu haramun. Kemudian hadis lain ada yang menyatakan anas, manusia berserikat dalam 3 hal, ya, sama kesananya, ya, alma wal kala wanar wasamanu haramun.